Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muzakiratun Ismail. Di sini saya akan menyampaikan solusi atau cara pencegahan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas terdiri dari faktor manusia, faktor kendaraan, dan juga faktor lingkungan. Nah, solusi atau cara pencegahan yang berhubungan dengan faktor manusia terdiri dari pendidikan berlalu lintas sejak dini dan kontinu. Maksudnya di sini adalah sebagian besar dampak kecelakaan lalu lintas dikarenakan selera anak di bawah umur dengan orang dewasa sangatlah berbeda. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur biasanya memiliki pemikiran bahwa mereka harus menunjukkan kemampuannya di hadapan teman-teman mereka, sehingga anggapan atau pemikiran ini membuat mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan lalu lintas seperti ugal-ugalan di jalan dan juga ataupun balapan liar. Perlu kita tahu bahwasannya berkendaraan tidak hanya faktor bisa memutar selongan gas, over gigi ataupun injak rem, tetapi berkendaraan juga bagaimana kita memprediksi dengan cepat bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu, solusi atau cara pencegahan pada faktor manusia, khususnya pada pendidikan berlalu lintas sejak dini, perlu ditegaskan karena pada usia ini anak-anak belum bisa memprediksi bahaya dengan secara tepat. Pengetahuan etika ataupun emosional juga belum bisa terkontrol. Itulah kenapa aturan pembuatan SIM atau surat izin mengemudi, surat izin minimal berusia 17 tahun. Jadi apapun alasannya, misalnya seperti anak di bawah umur berkendaraan sendiri karena tidak diantar oleh orang tuanya, apapun alasannya, anak di bawah umur tidak dilarang berkendaraan. Dan ketika usianya menginjak 17 tahun itu pun sebaiknya terus dilakukan bimbingan dan penanaman akan pentingnya penggunaan perlengkapan berkendaraan yang baik. Yang berikutnya adalah keadaan bahaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Loise Melania Toma. Di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara bermotor. Jadi teman-teman, dalam hubungan kecelakaan lalu lintas ada sikap berkendara. Jadi sikap berkendara ini sangat penting dalam menekan angka kecelakaan. Ada beberapa hal penting yang kita harus ketahui tentang sikap berkendara, yaitu kita harus mengetahui dan memahami tentang peraturan berlalu lintas. Seperti kita harus memakai helm dan juga kita harus mengetahui fungsi-fungsi rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang. Dan juga teman-teman, kita juga dalam berkendara kita harus memiliki keterampilan dalam berkendara yang baik. Karena itu beberapa hal itu sangat penting dalam menekan angka kecelakaan berlalu lintas. Baik, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama lengkap saya John Christian Baitano. Akan melanjutkan tentang faktor kendaraan yang sangat berhubungan erat dengan terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Nah, di sini teman-teman, faktor kendaraan itu merupakan faktor yang paling kecil dalam hal berkontribusi untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan yaitu seperti
kondisi rem yang kurang baik, ban pecah, selip, serta tidak ada atau tidak menyalanya lampu kendaraan saat mengendarai di malam hari. Yang pertama yaitu hubungan rem yang tidak berfungsi dengan terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Nah, di sini teman-teman sudah pastinya tahu tentang fungsi rem yang yaitu untuk memberhentikan atau memperlambat lajunya suatu kendaraan bermotor. Nah, rem yang tidak berfungsi teman-teman berisiko menyebabkan kematian ketika terjadi kecelakaan. Namun, hal ini dibutuhkan faktor pendukung lainnya. Nah, contohnya seperti begini teman-teman. Ada kecelakaan sepeda motor yang remnya tidak berfungsi, namun dia posisi mengebut. Dan juga ada sebuah kecelakaan sepeda motor yang pun kondisi remnya tidak berfungsi, namun dia tidak mengebut. Nah, sudah pastinya kedua jenis kecelakaan ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda teman-teman, di mana satunya mengebut, satunya tidak mengebut. Nah, itu makanya saya bilang ada faktor pendukung lainnya yang menimbulkan kecelakaan sepeda motor terjadi karena rem yang tidak berfungsi. Rem depan lebih efektif dibanding rem belakang, bahkan pada jalan yang permukaan yang licin. Itu menurut Dephub RI 2008 teman-teman. Nah, adapun teknik-teknik pengereman yang baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Nah, di sini pada saat teknik pengereman yang baik yaitu adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangi kecepatan sepeda motor, lalu menurunkan transmisi sepeda motor. Nah, itu adalah teknik pengereman yang baik teman-teman. Terus pada saat kita mengendarai sepeda motor, kita juga harus memperhatikan jarak antara sepeda motor yang kita bawa dengan sepeda motor yang posisinya ada di depan kita teman-teman. Nah, karena dengan adanya kita menjaga jarak ya minimal 2 meter, itu sangat membantu kita mengurangi kecelakaan berlalu lintas. Nah, kenapa saya bilang harus menjaga jarak? Contohnya begini teman-teman. Ketika saya membawa sepeda motor dan posisi ada sepeda motor yang ada di depan saya tidak menjaga jarak. Ya, mungkin saya mendekati sepeda motor yang sedang melaju di depan saya. Nah, pada saat sepeda motor yang di depan saya itu berhenti takuju, nah sudah pastinya saya akan rem secara takuju. Nah, hal itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi diri kita sendiri teman-teman. Nah, dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem yang blong sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor. Itu kalau kita mengkaji menurut hasil penelitian Raymond tahun 2008 itu mengenai kecelakaan lalu lintas di Jakarta Timur bulan Januari sampai Maret tahun 2008. Nah, teman-teman, jadi hal yang harus kita lakukan yaitu sebelum kita mengendarai sepeda motor, kita harus pastikan kondisi remnya aman, baik sebelum digunakan teman-teman. Ketika kita pastikan remnya tidak berfungsi, maka segeralah perbaiki teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rem yang tidak berfungsi. Yang berikut adalah ban pecah teman-teman. Nah, ban pecah ini bisa terjadi karena ketika ban mengenai sebuah paku, atau bisa juga karena tergantung pada orang yang mengendarai. Ketika kita mengendarai dengan kondisi mengebut, maka akan timbulnya panas yang disebabkan karena gesekan ban dengan jalan yang membuat ban semakin tipis dan pada akhirnya bisa pecah teman-teman.
Nah teman-teman, sepeda motor yang mengalami pecah ban akan menjadi sulit dikendalikan, sehingga berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan berlalu lintas teman-teman. Nah sudah pastinya faktor kecepatan turut berpengaruh terhadap tingkat keparahan. Misalkan ketika kecelakaan yang disebabkan oleh ban pecah pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, sudah pastinya lebih parah dibanding kecelakaan yang tidak melaju dengan kecepatan tinggi. Itu kira-kira seperti itu teman-teman. Nah yang berikut teman-teman, pada saat kita sebelum kita mengendarai sepeda motor, kita harus pastikan dulu kekencangan bannya. Jadi tekanan angin dalam ban itu harus diperhatikan supaya jangan terlalu keras atau jangan terlalu kempas, karena kekencangan ban sangat mempengaruhi keseimbangan kita teman-teman. Jadi di situ ketika kita tidak memperhatikan, bisa jadi terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas teman-teman. Karena kalau ban terlalu kencang, pasti ban mudah selip, sedangkan ketika ban terlalu kempes, ban bisa lebih cepat pecah teman-teman. Nah itu kira-kira pentingnya tekanan ban yang harus kita perhatikan sebelum mengendarai sepeda motor teman-teman. Yang berikut teman-teman adalah ban selip. Nah, ada data mencerminkan bahwa selip bukan merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban meninggal, tetapi ada faktor lain yang menyertai penyebab kecelakaan tersebut. Nah, teman-teman, kecelakaan karena selip seringkali berhubungan erat dengan pengereman dan kondisi jalan teman-teman. Misalkan kita mengerem dengan keras dan mendadak, akan menyebabkan selip karena perpindahan berat kendaraan secara mendadak dapat menyebabkan roda depan mengunci. Itu menurut Silaban 2004 teman-teman. Nah, pada kondisi jalan yang basah dan licin juga berpengaruh terhadap kejadian selip. Ban yang akan kekurangan kemampuan menapak pada jalan basah atau permukaan yang licin. Nah, selain itu teman-teman, ada kondisi jalan yang menikung juga berisiko penyebab selip. Hal ini dikarenakan pada saat menikung pengendara sepeda motor seringkali berbelok disertai mengerem. Sedangkan menurut panduan cara berbelok yang dikeluarkan Departemen Perhubungan Darat 2006, sangat tidak disarankan berbelok dibarengi dengan pengereman karena berisiko tinggi selip teman-teman. Baik, yang berikut pemilihan tipe ban juga sangat berpengaruh dengan atau sangat berkaitan dengan selip. Jadi misalkan begini teman-teman, ketika teman-teman berada pada medan yang banyak lumpur, maka saya sarankan sebaiknya teman-teman memilih tipe ban sepeda motor itu harus memiliki bunga yang minimal panjangnya 1 cm teman-teman. Biasanya orang bilang ban yang bergigi anjing. Nah, karena tipe ban tersebut sangat mengurangi resiko kecelakaan berlalu lintas yang terjadi karena selip. Jadi ketika ban memiliki bunga yang panjang atau ban gigi anjing, ketika lewat lumpur sudah pasti tidak akan selip teman-teman. Dan sudah pastinya penggunaan bunga ban yang di aspal butas itu sudah pastinya berbeda lagi teman-teman. Jadi tidak harusnya ban yang bergigi anjing, tetapi kita bisa memilih tipe ban yang memiliki bunga yang lain teman-teman. Nah, mungkin hal-hal itu juga perlu diperhatikan dalam hal memilih tipe ban sesuai medan yang kita jalani. Nah, terus yang berikut yaitu lampu kendaraan yang tidak menyala. Nah, sudah pastinya lampu sangat penting sekali untuk
bagi pengendara sepeda motor yang mengendarai pada malam hari. Nah, misalnya kalau di Kota Kupang, ya syukur-syukur kalau di Kota Kupang ada lampu jalan, tetapi misalkan lampu jalan tidak berfungsi, kan bisa jadi terjadi kecelakaan, teman-teman. Karena kondisi pada saat kita mengendarai dengan gelap, itu kita bisa terjadi tabrakan, bisa tabrak kendaraan yang sementara parkir, atau tabrak manusia ataupun binatang lainnya. Jadi hal yang harus kita perhatikan adalah lampu kendaraan bersepeda motor itu harus benar-benar berfungsi, teman-teman. Jangan sampai kita mengendarai dengan tidak ada lampu, itu berisiko terjadinya kecelakaan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Yang berikut adalah sebab-sebab kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan itu antara lain sebagai berikut, dan sudah pastinya kurang lebih akan sama seperti apa yang sudah saya jelaskan di terdahulunya, teman-teman. Terus yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan. Nah, adalah instrumen kendaraan tidak bekerja dengan baik, ngaruh terhadap mesin kendaraan bermotor yang tidak bekerja secara maksimal mungkin. Terus yang kedua yaitu perlengkapan kendaraan yang tidak lengkap. Nah, misalkan perlengkapan kendaraan itu seperti kaca spion, terus lampu sening, lampu rem. Nah, perlengkapan kendaraan seperti ini kalau tidak lengkap ataupun ada namun tidak berfungsi, hati-hati, teman-teman. Itu bisa berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Jadi, saran dari saya sebaiknya harus selalu memperhatikan perlengkapan kendaraan sepeda motor sebelum mengendarai, teman-teman, demi keselamatan kita bersama. Terus yang berikut, teman-teman, yang kedua yaitu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan. Nah, yang pertama yaitu suku cadang kendaraan tidak memenuhi syarat. Nah, ketika kita mengganti kerusakan sebuah sepeda motor, itu harus membeli yang original, teman-teman. Karena ketika kita membeli yang tidak original atau tidak memenuhi standar, maka itu bisa terjadi kecelakaan berlalu lintas, teman-teman. Terus yang kedua yaitu gangguan pada mesin kendaraan. Nah, kalau mesin sudah terganggu, sudah pastinya sangat berisiko tinggi untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jadi sebaiknya harus pastikan daya tarik mesin itu bekerja secara maksimal mungkin. Terus yang ketiga yaitu kecelakaan lalu lintas disebabkan penerangan kendaraan. Nah, di sini sama seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu lampu rem yang tidak bekerja dengan baik, syarat lampu tidak terpenuhi. Jadi syarat lampu kendaraan itu harus terpenuhi, teman-teman. Mungkin dari saya hanya itu saja, teman-teman, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Saya Nufiona Ngongo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keselamatan dan kecelakaan kerja. Itu alat tanda pembatas lalu lintas. Alat tanda pembatas lalu lintas yaitu untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Diperlukan pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan. Terima kasih. Yang berikut, dari faktor lingkungan, pencegahannya dapat dilakukan dengan cara menyediakan jalur penjalan kaki. Seperti yang kita ketahui, penjalan kaki adalah orang yang menggunakan jalan dengan berjalan kaki. Penjalan kaki bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tinggi jika tidak diatur dengan baik. Oleh sebab itu, perlunya menyediakan jalur penjalan kaki secara khusus agar lalu lintas bisa lebih terarah dan kecelakaan lalu lintas tidak terjadi dan mengurangi kecelakaan yang ada. Yang berikut adalah penerangan jalan. Seperti yang kita ketahui, penerangan sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi pada malam hari. Begitu pula dengan di jalan. Penerangan jalan sangat penting dengan tujuan untuk menerangi jalan supaya pengendara atau pengguna jalan bisa melihat dengan jelas dan bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan.
Dan dari ini semua kecelakaan di jalan bisa teratasi atau mengurangi tingkat kecelakaan di jalan. Yang berikut adalah bahu jalan. Bahu jalan adalah bagian jalan yang berada di tepi lalu lintas dan harus diperkeras. Lebar bahu jalan yang baik yaitu untuk jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3A, dan kelas 3B tanpa trotoar, lebarnya mencapai nilai minimum 2,50 meter. Sedangkan untuk jalan kelas 3C, lebar bahu jalannya minimum 1,50 meter. Dan jika ada trotoar, untuk jalan kelas 1, lebar bahu jalannya sebesar 1 meter. Untuk jalan kelas 2, kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C, lebar bahu jalannya adalah 0,50 meter. Dengan adanya bahu jalan ini, maka pengemudi ketika berada dalam keadaan darurat bisa menggunakannya seperti ban bocor sampai masalahnya selesai, dan hal ini bisa mengurangi tingkat kecelakaan. Yang berikut adalah pagar pembatas jalan. Pagar pembatas jalan adalah alat keselamatan yang dipasang di samping-samping jalan yang mempunyai jurang yang curam dan biasanya terbuat dari baja. Dengan adanya alat pembatas jalan ini sangat membantu pengemudi untuk mengetahui bahaya yang ada dan sangat membantu untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di jalan. Perkenalkan, nama saya Wailin Cinamanu. Saya di sini akan memberikan solusi pencegahan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan pada faktor lingkungan. Yang pertama, rambu dan marka yang baik. Jadi, rambu adalah salah satu alat perlengkapan jalan yang berbentuk huruf, kalimat, angka, dan perpaduan di antaranya. Jadi, lambang, huruf, angka, dan kalimat digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, petunjuk, perintah bagi pemakai jalan. Dan marka adalah suatu tanda berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Yang kedua, geometrik dan perkerasan jalan. Jadi geometrik jalan itu ada lingkungan dan superelevasi, ada jarak pandang, ada tanjakan, dan ada harmonisasi. Yang berikut perkerasan jalan baik. Jadi perkerasan jalan baik adalah konstruksi jalan yang berada di permukaan bagi jalan lalu lintas yang terletak di atas tanah dasar dan pada umumnya terdiri dari lapisan pondasi bawah, pondasi atas, dan lapisan permukaan. Yang ketiga, tata letak persimpangan jalan. Tata letak persimpangan jalan terdiri dari jumlah kaki, sudut simpang, dan lebar persimpangan. Jadi persimpangan jalan di sini mempunyai risiko kecelakaan yang tinggi karena pengguna jalan yang berbeda seperti truk, ada bus, ada mobil, pejalan kaki, dan pengendara sepeda motor yang menggunakan ruangan yang sama.